Ya, Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita mau mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul sharing firman Tuhan pada malam hari ini itu Yesus Sang Alfa dan Omega. Mari kita buka Alkitab kita. Mungkin saya coba share screen ya. Kita tampilkan ayat firman Tuhan di layar supaya kita bisa sama-sama melihat. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya di dalam banyak hal. Dia seorang juru selamat, dia penghibur. Di Yesaya pasal yang 9 ayat yang kelima, biasanya kita baca atau kita nyanyikan saat Natal, ya dia disebutkan orang penasehat ajaib, akan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Banyak sekali peran yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita kenal sebagai umatnya yang percaya kepadanya. Nah, di Wahyu ini dia menyatakan dirinya. Jadi saya cerita sedikit. Wahyu adalah kitab atau uh, firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada rasulnya atau Rasul Yohanes lebih tepatnya ya. Tepatnya Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Rasul Yohanes adalah rasul yang paling tua yang masih hidup, masih ada, karena 12 murid Yesus yang menjadi rasul, 12 rasul utama itu sudah mati martir jauh-jauh sebelumnya. Jadi hanya Rasul Yohanes yang hidup sampai masa tuanya, dan bukannya Yohanes tidak menerima persekusi atau penderitaan atau ancaman, penderitaan. Rasul Yohanes juga dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Itu pada masa pemerintahan Kaisar namanya kalau nggak salah Domitian ya, atau Domitius. Nah, tetapi Rasul Yohanes tidak mati atau tidak meninggal, dia masuk ke dalam minyak yang panas. Menurut artikel yang saya baca, menurut literatur sejarah yang saya baca, kulitnya rusak, memang menderita sesuatu yang buruk, tetapi tidak meninggal. Nah, karena Yohanes dihukum mati tidak mati, akhirnya pemerintahan Kaisar saat itu mengasingkan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos ini Rasul Yohanes menerima wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kitab Wahyu ini sedikit aja memang gambaran dari apa yang akan Tuhan nyatakan ya. Jadi kitab Wahyu ini juga disampaikan dalam bentuk nubuatan. Beberapa ada yang sudah terjadi, demikian juga ada juga yang masih mungkin akan terjadi lagi. Jadi memang kitab Wahyu yang diberikan kepada Yohanes ini, Wahyu Yohanes ini adalah kitab yang memang cukup sulit juga ya dibaca atau diartikan demikian gitu, karena penuh dengan simbol-simbol. Wahyu 1 ayat yang 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi Wahyu Yohanes ini adalah memang kitab nubuatan. Jadi Tuhan Yesus akan menyatakan apa yang akan terjadi, dan nubuatan itu disampaikan atau diberikan lewat simbol-simbol. Makanya kita lihat banyak simbol-simbol. Kalau kita lihat binatang, itu sebenarnya bukan hanya binatang biasa, tetapi simbol itu gambaran. Nah, semuanya itu sebenarnya menyatakan tentang Yesus. Jadi kunci memahami kitab Wahyu ini adalah kita mesti tahu bahwa apa yang disimbolkan, apa yang diwahyukan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya di Wahyu 1 pasal yang pertama dimulai, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini bukan sekedar bicara tentang akhir zaman,
Ya memang bicara tentang akhir zaman juga, bicara juga tentang antikris juga, ya memang bicara juga hal demikian. Tetapi yang utama, objek utama dari kitab Wahyu ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dia yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kitab Wahyu itu sebenarnya bukan kitab akhir zaman atau kitab antikris gitu, walaupun ada isinya tentang itu, tetapi yang utama kitab Wahyu adalah pewahyuan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang paling utama kita untuk mengerti kitab Wahyu ini, kita harus mengerti bahwa Wahyu ini itu berisi tentang Yesus Kristus. Jadi pewahyuan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nanti lain waktu kita bahas lebih mendetil, bisa juga kita sambil diskusi, tapi malam hari ini kita mau belajar dari satu ayat dari kitab Wahyu ini, yaitu Wahyu 1 ayat yang ke-8 yang kita sudah baca tadi. Karena di ayat ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Nah, itu kita mau fokus di situ pada malam hari ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya bacakan ulang Wahyu 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. 4 kali di kitab Wahyu ini Yesus menyatakan dirinya, menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega. 2 di awal, Wahyu 1, dan berikutnya di kitab yang terakhir. Ya, di Wahyu pasal yang terakhir, Tuhan Yesus juga menyebut dirinya, mengulang lagi, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Alfa dan Omega. Nah, kita mau melihat kenapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Alfa dan Omega. Nah, pertama kita mau belajar ya, Alfa dan Omega. Secara sederhana, Alfa dan Omega itu adalah aksara Yunani ya. Jadi kitab-kitab perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu adalah huruf dari aksara Yunani. Nah, kalau kita punya aksara Latin kita ya, huruf Latin kita kan A sampai Z ya. Dimulai dari A, huruf yang pertama, Z adalah hurufnya yang terakhir. Nah, demikian kurang lebih sama. Alfa dan Omega itu bicara huruf pertama dari abjad atau aksara Yunani, dan Omega itu adalah huruf terakhir dari aksara atau abjad Yunani, ya bahasa Yunani. Jadi Alfa Omega itu barangkali kita masih mempertanyakan, Alfa Omega itu adalah huruf atau aksara dari abjad bahasa Yunani. Kalau kita mungkin menyebutnya A dan Z. Nah, mungkin kalau kitab Wahyu ini ditulis dalam bahasa Indonesia ya, misalnya diberikan kepada Yohanes mungkin di Pulau Jawa gitu, di Indonesia, dan ditulis dalam bahasa Indonesia, mungkin Tuhan akan memperkenalkan dirinya dengan aku adalah A dan Z gitu, kurang lebih ya, untuk membantu kita memahami bahwa Alfa dan Omega itu merujuk pada huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad atau aksara yang dipakai untuk menulis kitab Wahyu ini, yaitu bahasa Yunani. Nah, kenapa Tuhan memperkenalkan diri atau menyatakan dirinya dengan Alfa dan Omega, sebagai Alfa dan Omega, yaitu huruf pertama dan huruf terakhir. Nah, dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Yang pertama adalah untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal. Bahwa dialah yang dulu sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang ada. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang kekal. Ya. Bicara bahwa dia tidak terikat dengan waktu. Dia yang ada di penciptaan. Dan dia juga yang ada di akhirnya nanti. Nah, jadi saat Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, dia mau menyatakan dirinya bahwa dia itu kekal. Di sepanjang masa dia ada. Di sepanjang keadaan dia ada. Dia ada di permulaan hidup kita. Dan sampai akhir hidup kita dia ada. Di permulaan dunia. Di permulaan dunia Tuhan Yesus ada. Dan demikian juga sampai di akhir dunia, tetap dialah yang berkuasa. Itu satu yang utama. Nah, kenapa Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega?
Nah, kemudian, yang kedua, kenapa Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega? Nah, Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya kepada Yohanes yang adalah orang Yahudi. Yesus sendiri adalah lahir sebagai orang Yahudi. Nah, menurut kitab Taurat, ya, Sang Mesias itu mempunyai gelar sang awal dan sang akhir. Jadi, orang Yahudi itu menantikan Mesias itu saat salah satu tandanya adalah dia akan disebut, ya, Allah yang awal dan Allah yang akhir. Itu sebutannya. Jadi sampai hari ini dia masih orang Yahudi yang belum menerima Tuhan Yesus masih menantikan Mesias, ya. Dan salah satu tanda yang dicari adalah namanya itu akan disebut ada dialah yang awal, dialah yang akhir. Nah, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang uh, mem, membantu kita untuk memahami bahwa Alfa dan Omega itu menyatakan kepada kita bahwa ia datang sebagai seorang penebus. Ia datang sebagai seorang juru selamat, seorang penolong kita. Nah, mari kita buka, kita sama-sama lihat, saya bantu buka, kita mau lihat kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41. Kita bisa lihat sama-sama di layar kita, ayatnya yang keempat. Ya. Kita mau baca Yesaya pasal yang ke-41, ayatnya yang keempat. Ya, mungkin saya boleh minta tolong bacakan. Mungkin minta tolong ke Awan, boleh bantu baca Yesaya 41 ayat yang keempat. Ya, Yesaya 41 ayat yang keempat. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Terima kasih Kak Owen. Saya bacakan ulang, siapakah yang melakukan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku. Mari kita fokus di kalimat kedua dari ayat ini. Tuhan yang terdahulu bagi mereka, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Nah, jadi Tuhan ini bicara siapa? Tuhan yang terdahulu, yang terdahulu dan yang terkemudian. Ini bicara Tuhan. Dan kita mau lihat judul perikopnya ini sedang bicara apa sih? Nah, judul perikopnya bicara tentang Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Jadi dia seorang pembebas itu adalah Tuhan yang terdahulu dan juga yang akan terkemudian. Nah, kita mau lihat ayat yang lain. Yesaya 44 ayat yang ke-6, masih di kitab Yesaya. Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Jadi tadi Yesaya 41 ayat yang ke-4 tadi bicara kan yang terdahulu dan yang terkemudian itu bicara Tuhan yang membagikan seorang pembebas. Jadi seorang pembebas itu ialah dia yang akan menjadi seorang yang terdahulu juga yang terkemudian. Sama seperti Alfa dan Omega. Nah, sekarang kita baca juga Yesaya 44 ayat yang ke-6. Saya bacakan aja ya. Demikian firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi dia lagi-lagi menyatakan dirinya, aku yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Aku yang paling pertama dan aku juga yang paling akhir. Dan dia memperkenalkan dirinya dalam konteks apa? Di ayat ke-6 ini mari kita lihat. Demikianlah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Aku yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain dari. Jadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang penebus. Saat dia menyatakan, aku yang terdahulu, aku yang terkemudian. Jadi dia mau memperkenalkan dirinya bahwa saya ini seorang penebus. Saya ini seorang penyelamat. Aku ini seorang yang akan membebaskan. Nah, demikian juga ada satu ayat lain. Kita sebenarnya ada banyak sekali ayat yang meneguhkan, tapi masih di Yesaya, kita mau buka satu ayat lagi. Yesaya 48 ayat yang ke-12. Ya. Saya bacakan juga, Tuhan menebus Israel. Judul perikopnya Tuhan menebus Israel. Ya. Dan ayatnya berbunyi demikian. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama,
akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Saat Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang penebus, saat Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang penyelamat, dia menyatakan dirinya juga sebagai yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan juga yang akhir. Nah, mari kita kembali ke Wahyu pasal yang ayat ke-8. Nah, saat Tuhan juga menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Yohanes, dan bukan hanya kepada Yohanes ya, surat ini akhirnya ditulis Yohanes dan kemudian dikirimkan kepada semua orang percaya, termasuk kepada kita hari ini. Hari ini kita baca Wahyu Yohanes, maka firman Tuhan juga saat Tuhan menyatakan diri kepada Yohanes, Tuhan juga mau menyatakan dirinya kepada kita sama seperti Tuhan menyatakan dirinya kepada Yohanes. Saat dia memperkenalkan diri sebagai Sang Alfa dan Omega, Tuhan Yesus itu sedang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai seorang penebus atau seorang juru selamat. Jadi Tuhan Yesus tuh mau menyatakan dirinya di pembukaan kitab Wahyu ini. Dia menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega untuk menyatakan dirinya bahwa akulah sang penebus itu. Nah, saya mau kasih gambaran ya. Kitab Wahyu ini pada awal ditulis dan diedarkan, dikirim kepada orang-orang percaya, itu orang percaya dalam penjajahan orang Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Domitian atau Domitius tadi yang kita sudah singgung di awal tadi ya. Dan orang-orang Kristen itu di bawah penindasan terberat itu di bawah Kaisar Domitian ini. Jadi sejarah mencatat itu ada 2 kaisar yang paling jahat, terutama terhadap orang Kristen. Itu ada Kaisar Nero yang pertama, dan yang kedua adalah Kaisar Domitius atau Domitian namanya. Nah, Kaisar Domitius atau Domitian ini dicatat lebih kejam, lebih keji, lebih tidak punya hati dibanding Kaisar Nero. Kaisar Nero itu kan membakar ya orang-orang Kristen hidup-hidup kalau ia tidak mau menyangkal iman kepada Yesus Kristus. Nah, Kaisar Domitius ini lebih jahat lagi. Dia lebih benci lagi kepada orang Kristen. Dan setiap orang Kristen yang ditangkap, dimasukkan ke penjara dan dihadapkan ke pengadilan, tidak ada yang selamat. Ya, maksudnya keluar dengan selamat kalau tidak mau menyangkal Yesus, ya. Hukumannya itu kan ditarik oleh kuda, jadi tangan kakinya ditarik ke empat penjuru itu sampai putus. Itu juga salah satu bentuk hukuman mati di Kaisar ini. Juga yang paling kejam juga sejarah mencatat bahwa orang Kristen yang menolak iman kepada Yesus, yang menolak menyangkal imannya terhadap Yesus, itu dihukum mati dengan cara dilubangi kepalanya, dipukul dan disiram minyak panas sehingga otaknya terbakar selagi dia masih hidup. Begitu jahatnya, begitu kejamnya. Salah satunya juga dicemplungkan ke minyak yang panas, ya seperti yang terjadi kepada Yohanes. Nah, salah satu martir yang tercatat juga meninggal di bawah kepemimpinan Kaisar Domitian ini adalah Timotius. Jadi Timotius adalah satu tokoh iman, ya, anak rohaninya Rasul Paulus, itu juga mati martir di bawah Kaisar Domitian ini. Nah, orang-orang percaya di zaman Wahyu ini diberikan kepada Yohanes itu sedang di bawah penindasan, penderitaan di bawah Kaisar Domitian. Ya, jadi mereka semua dalam keadaan yang ketakutan, tawar hati, ya, dalam keadaan yang lemah imannya. Beberapa mungkin mau melepaskan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyatakan dirinya kepada Yohanes, dan Yohanes menulis kitab Wahyu ini dan kemudian diberikan untuk menguatkan orang percaya. Ya. Nah, hal itu bisa kita lihat di ayat yang ke-9 di Wahyu 1 ini. Dikatakan demikian di Wahyu 1 ayat ke-9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi kita perhatikan kalimat pertama dari ayat ini. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan.
Nah, dikatakan dalam kesusahan karena memang orang percaya, orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, umat Tuhan di zaman itu sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesusahan. Nah, sehingga Yohanes eh, memberikan menulis ya, meneruskan wahyu ini salah satunya adalah memberi kekuatan di dalam iman kepada setiap orang percaya supaya jangan menyangkal Tuhan. Nah, kenapa? Ya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega ini karena Tuhan tahu ya, Tuhan datang untuk menghibur umatnya di tengah penderitaan. Jadi katanya ya, saya juga baca eh, sejarahnya, ini adalah titik memang salah satu yang paling berat penindasan terhadap orang Kristen, yaitu di zaman Wahyu ini ditulis. Jadi bukanlah kata-kata kekuatan yang ditulis Tuhan ya, jadi aku mengasihi dan lain sebagainya, memang Tuhan mengasihi. Tapi Tuhan menghibur, menguatkan dengan cara yang lain, yaitu apa? Menyatakan dirinya lewat simbol-simbol. Dan ini ternyata menurut Bapak-Bapak gereja, Wahyu ini begitu memberi kekuatan terhadap orang-orang percaya di waktu itu. Kenapa? Nah, salah satunya adalah karena dia memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Dan saat si penerima surat itu, mayoritas juga masih banyak orang Yahudi yang percaya, dan saat surat ini ditulis, dikirim, dan kemudian dibaca, dan saat mereka melihat salah satunya bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, uh, mereka dikuatkan karena mereka tahu bahwa Tuhan saat dia memperkenalkan diri sebagai Alfa dan Omega, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi ada Tuhan yang menghibur, yang menebus, yang memberi kekuatan, yang akan menyelamatkan mereka. Nah, itulah salah satu poin. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita bahas dari uh, apa ya, topik Yesus adalah Alfa dan Omega. Tetapi yang paling utama saya mau tekankan adalah saat Tuhan menyatakan dirinya sebagai Sang Alfa dan Omega, sebenarnya dia mau menyatakan dirinya sebagai Sang Juru Selamat. Nah, Yesus adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Nah, kitab Wahyu ini juga berbicara ya, kalau penderitaan yang orang Kristen alami, itu saya lupa ada Bapak gereja yang menulis bahwa penderitaan orang Kristen manapun ya, itu belum apa ya, tidak akan bukan tidak akan apa uh, itu sulit dibandingkan dengan penderitaan yang dialami di masa ini. Jadi kalau orang melihat kitab Wahyu seharusnya bisa dihiburkan karena Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai penebus, dan penebus yang telah menang, penebus yang telah memberikan nyawanya, yang telah melakukan tugasnya menyelamatkan dengan sempurna kita. Nah, jadi orang-orang yang Kristen yang mengalami penindasan ini beroleh kekuatan karena kita tahu punya juru selamat yang menolong. Nah, kemudian kita mau belajar lagi tentang satu poin yang praktikal yang kita bisa pelajari dari konsep Alpha dan Omega ini adalah kita mau buka satu ayat di Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-36. Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada satu hal saat saya mempersiapkan bahan sharing firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan juga mengajar kepada saya, dan saya juga meneruskan, saya membagikan juga kepada kita semua, bagaimana Tuhan menuntun kita untuk menjadikan Tuhan itu sebagai Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Alfa itu apa? Alfa itu adalah titik awal, aksara pertama, ya, huruf pertama yang ditulis di dalam sebuah urutan abjad ya. Dan Omega adalah huruf terakhir yang tertulis. Jadi bisa dikatakan Alfa itu adalah titik pertama, titik awal, dan Omega itu adalah titik akhir. Dan juga kita bisa melihat aku adalah Alfa dan Omega. Artinya Yesus adalah Alfa dan Omega. Itu juga berarti Yesus adalah titik awal dan titik akhir bagi kita semua.
Nah, dikatakan Yesus Kristus adalah Alfa. Itu artinya Yesus Kristus adalah awal dari segala sesuatu. Ya. Jadi lewat firman Tuhan pada malam hari ini juga Tuhan mengajari kita bahwa mari kita menjadikan Tuhan sebagai titik awal kita. Ya, mari kita taruh Tuhan di titik awal di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita lihat awal kejadian. Ya. Pada mulanya Allah. Saat bumi diciptakan, apa yang dimulai? Apa yang ada pertama kali? Apa yang ada pada mulanya? Di penciptaan, yang ada paling pertama, yang ada pada mulanya adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu memang sudah ada di titik awal dari seluruh kehidupan yang ada. Nah, mari kita juga lihat ayat yang lain di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian juga sang firman itu turun dalam rupa manusia, namanya Tuhan Yesus. Tadi kejadian pasal yang pertama dikatakan pada mulanya Allah, di sini juga pada mulanya firman. Mata 1 ayat yang ke-1. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini mengajar kita bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya adalah titik awal dari semua yang ada. Dari semua titik kehidupan yang ada, Yesus Kristus adalah awal. Nah, hal ini mengajar kita sebenarnya mari kita menjadikan Tuhan Yesus itu di titik awal kita. Secara sederhana mari kita memulai sesuatu di dalam Tuhan. Nah, hari ini contoh yang paling sederhana adalah setiap kita memulai hari, memulai suatu kegiatan, memulai sebuah pelayanan, memulai sebuah segala sesuatu, mari kita mulai di dalam Tuhan. Mari kita undang Tuhan, karena dialah permulaan segala sesuatu. Keselamatan juga mulainya daripada Tuhan. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang memulai, yang menginisiasi keselamatan itu terjadi bagi semua orang yang percaya. Nah, ini sebenarnya mengajar saya, dan ini juga berita buat kita semua untuk kita menjadikan Tuhan sebagai titik awal dalam kehidupan. Nah, secara sederhana gimana sih cara menjadikan Tuhan sebagai titik awal? Ya, melibatkan Tuhan. Ya, melibatkan Tuhan di dalam seluruh kegiatan kita. Saat kita memulai hari, kita mau menjadikan Tuhan yang pertama. Ya, kita mau mengundang Tuhan di titik awal. Ya, saat kita saat kita menikah, kita menikah titik awal menikah kita di mana? Di gereja, lewat pemberkatan. Setelah diberkati Tuhan, ya baru sah menjadi suami istri. Itulah kita secara tidak langsung Tuhan itu mengajar kita untuk memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata demikian. Mari kita buka Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ayat yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Setiap kita memulai setiap pergumulan atau setiap kerinduan, kita punya segala sesuatu yang rindu kita lakukan, mari kita libatkan Tuhan. Mari kita undang Tuhan sebagai titik awal kita. Biarlah Tuhan yang memulai segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itulah salah satu contoh bagaimana Tuhan itu menjadikan Tuhan sebagai Sang Alfa. Christ di Alfa. Yesus adalah Sang Alfa, Sang permulaan kehidupan kita. Dialah yang permulaan itu ada. Dan Tuhan mau kita menjadikan Dia sebagai permulaan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam segala sesuatu yang kita perbuat, mari kita undang Tuhan sebagai Sang permulaan, Sang awal yang memulai segala sesuatu dalam kehidupan. Nah, kemudian dia juga disebut sebagai Omega. Omega adalah titik akhir. Omega itu adalah aksara terakhir dalam abjad Yunani. Dan itu berarti bahwa segala sesuatu itu harus berakhir pada dia. Jadi Yesus yang memulai, Yesus juga ujungnya, tujuan akhirnya
harus pada Yesus. Nah, mari juga kita hari ini, mari kita juga menjadikan Yesus sebagai titik akhir kita, titik omega kita. Tujuan hidup kita adalah Kristus. Saat kita memulai segala kehidupan kita, misalnya saat kita hidup, hidup kita tujuannya apa? Tujuannya adalah Kristus. Nah, Rasul Paulus pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya, sebagai tujuan akhirnya. Dia bilang, kalau saya selesai di dunia ini, saya akan kembali kepada Yesus. Dia menjadikan Yesus sebagai titik akhir, tujuan pemberhentian terakhir di dalam kehidupannya. Kalau kita juga memulai pekerjaan, apa tujuan kita melakukan pekerjaan? Pekerjaan kita mau tujukan kepada Yesus. Jadi kalau saya harus bekerja, tujuan saya bekerja adalah untuk Yesus. Kalau saya melayani, apa tujuan saya melayani? Tujuan akhir saya melayani adalah Yesus juga. Hidup melayani, kita misalnya berumah tangga, punya keluarga. Apa tujuan kita membangun rumah tangga, membangun sebuah keluarga? Tujuannya adalah Yesus juga, untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi saat kita menjadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, itu adalah saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai permulaan. Kita melibatkan Tuhan di awal segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita juga menyerahkan segala sesuatu itu juga kepada Tuhan. Jadi kita menjadikan tujuan kita, tujuan segala sesuatu di dalam hidup ini adalah Kristus. Menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir, bukan saja menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi itu yang Tuhan ajar hari-hari ini, terkhusus buat saya, bahwa saat Tuhan menaruh di hati saya tentang Dia adalah Sang Alfa dan Omega, Tuhan tuh mau mengajar kita semua untuk melibatkan Tuhan, untuk membawa Tuhan di dalam permulaan setiap segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang kedua, juga Tuhan mau kita menjadikan Dia Sang Omega atau Sang Akhir, yaitu menyerahkan segala hidup kita, apa yang kita lakukan, kita tujukan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berbicara di hati saya, mengingatkan, kamu tuh menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan atau hanya alat untuk mencapai tujuan. Itu menegur hati saya. Di suatu perenungan, Tuhan secara lembut, saya percaya Roh Kudus yang mengingatkan itu, menegur hati saya bahwa apakah saya menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan akhir dari hidup saya, atau hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya bisa aja misalnya berkat lah, kekayaan lah, kenyamanan lah. Apakah kita menjadikan Tuhan itu hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai sesuatu, atau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan dari hidup? Nah, hal itu sederhana tapi begitu menegur dan mengajar saya. Saya akhirnya melihat bahwa saat Tuhan menyatakan diri sebagai Alfa Omega, sungguh Tuhan mau kita menjadikannya juga di dalam kehidupan kita sebagai Sang Alfa dan Sang Omega. Yaitu kita jadikan Tuhan sebagai Sang Permulaan. Di dalam segala sesuatu kita libatkan Tuhan. Kita undang Tuhan. Biarlah Dia yang memulai segala sesuatu yang dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita juga menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir, yaitu menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, kita bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, yang melakukan segala sesuatu kita gunakan untuk Tuhan. Oleh karena itu, ayat yang tadi kita baca, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena segala sesuatu itu dimulai dari Yesus, Dia yang memulai, Dia Sang Alfa. Dia yang mengerjakan prosesnya, oleh Dia kita bisa melakukan segala sesuatu, kita masih hidup, kita melakukan, misalnya kita melakukan pelayanan, pekerjaan, dan setiap apapun yang kita kerjakan hari ini, semuanya hanya oleh Dia, hanya oleh Yesus. Dan kita juga mau menjadikan Dia tujuan akhir, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini hanya kepada Dia, hanya untuk Dia. Nah, itulah sharing firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada sore malam hari ini, bahwa mari kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai titik awal dan titik akhir
dalam kehidupan kita. Mari kita libatkan Tuhan di awal apapun dalam rencana kita, dalam kehidupan kita. Dan juga kita mau arahkan segala sesuatu yang kita punya, itu hanya kepada Dia, Sang tujuan akhir, Sang Omega. Dan sekali lagi saat Dia menyatakan dirinya sebagai Sang Alfa dan Sang Omega, Dia tuh sedang memperkenalkan dirinya sebagai Sang Juru Selamat. Aku mau menyelamatkan engkau. Aku mau menebus engkau. Aku mau menolong engkau. Jadi hari ini demikian sharing firman Tuhan. Saya berdoa semoga semuanya ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan kita boleh hidup senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan. Dan menjadikan Tuhan mulai hari ini lebih lagi sebagai Sang Alfa dan Sang Omega dalam hidup kita. Kita hidup oleh Tuhan dan kita berikan segala sesuatunya juga hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.